Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran IPA. Semangat adik-adik yang soleh-soleha. Baik, Bapak melanjutkan video Bapak yang sebelumnya bahwa pada pewarisan sifat yang pertama, sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya itu dibawa oleh gen. Gen berada di dalam kromosom, kromosom berada di dalam nukleus atau inti sel, sel berada di bagian tubuh kita. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang proses pewarisan sifat secara matematis. Kita dapat memprediksi frekuensi atau jumlah keturunan dari induknya kepada keturunannya. Baik, simak video berikut. Baik anak-anak, mari kita mengenal istilah-istilah dalam penurunan sifat supaya nanti tidak terasa asing lagi di telinga adik-adik. Yang pertama, istilah parental dilambangkan dengan atau disimbolkan dengan huruf P. Artinya induk jantan dan betina. Jadi induk jantan dan betina itu disimbolkan dengan huruf P, parental. Kemudian filial. Filial adalah keturunannya. Keturunan dari induk jantan dan betina punya keturunan disebut dengan filial. Disimbolkan dengan huruf F ini, ya. Selanjutnya istilah gen dominan. Gen dominan artinya gen yang menutupi sifat gen lain, atau dengan istilah lain gen yang menang ya. Kemudian gen resesif. Gen resesif artinya gen yang tertutupi atau gen yang kalah, sehingga kalah jadi dia tertutup oleh gen dominan. Istilah berikutnya gen intermediate. Gen intermediate artinya gen yang mempunyai pengaruh yang sama kuat. Jadi saling mempengaruhi, sama-sama kuat. Istilah selanjutnya dalam pewarisan sifat, adik-adik nanti akan mengenal kata genotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak dari luar dan disimbolkan dengan huruf, ya. Jadi genotip itu pakainya huruf, misalkan huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Sifat dominan menggunakan huruf besar, ya. Jadi sifat dominan menggunakan huruf besar. Sifat resesif menggunakan huruf kecil, ya. Huruf kecil. Misalkan huruf dominan huruf A besar, berarti A besar. Sifat resesif menggunakan huruf kecil, berarti menggunakan huruf A kecil. Misal ini ya, misal. Sifat pada genotip dituliskan dengan huruf rangkap. Ya. Sifat pada genotip dituliskan dengan huruf rangkap. Misal B besar, B besar. T besar, T kecil, M kecil, M kecil, M besar, dan seterusnya. Homozigot adalah pasangan yang mempunyai alel yang sama. Contoh, A, A. Ini berarti alelnya sama, A, A. Atau M kecil, M kecil. Ini berarti homozigot, sama. Heterozigot adalah gen yang pasangan gennya alelnya berbeda. Contoh, A besar dengan A kecil. Ini berbeda. Yang satunya A besar, satunya A kecil. Atau M besar dengan M kecil. Tidak boleh misalkan A dengan B. Ini salah. Ini salah ya. Oke.
Baik, selanjutnya kita praktekkan saja. Bapak kasih contoh persilangan antara kacang ercis berbiji bulat dengan kacang ercis berbiji keriput. Dikatakan satu sifat beda karena hanya mempunyai satu sifat bulat dan sifat keriput. Maka dikatakan persilangan monohibrid, hanya satu sifat beda. Kacang ercis berbiji bulat sifatnya dominan. Kacang ercis berbiji keriput dia bersifat resesif. Kacang biji bulat dominan, maka di genotipnya simbolnya huruf besar. B besar, B besar. Sebelumnya kita sepakatin dulu bahwa genotip huruf B, B besar, ya, B besar itu berbiji bulat. Genotip B kecil berbiji keriput. Ya. Jadi Bapak ulangi lagi, genotip biji bulat dominan ditulis dengan huruf B besar, B besar. Kacang ercis berbiji keriput resesif ditulis dengan huruf kecil. B kecil, B kecil. Alel biji bulat adalah B besar, B besar. Alel biji keriput B kecil, B kecil. Sehingga proses perkawinannya, perhatikan adik-adik, B besar yang ini kita bawa ke sini. B besar yang di sini dibawa ke sini. B kecil yang di sini kita bawa ke sini. B kecil yang di sini kita bawa di sini. Kita hitung secara matematis. Di dalam proses gen di dalam tubuh, mereka akan mencari pasangannya. B kecil ketemu dengan B besar. Ditulis huruf besarnya dulu. Jadi B kecil ketemu dengan B besar menjadi B besar ketemu dengan B kecil. Ingat adik-adik, huruf besar harus ditulis lebih dulu. Jangan diletakkan di belakang. Selanjutnya, alel B kecil ketemu dengan B besar. Sama, menghasilkan B besar, B kecil. Selanjutnya yang di bawah juga sama, ketemu dengan B besar, menghasilkan ini B besar, B kecil. Yang ini juga sama, menghasilkan B besar, B kecil. Nah, mari kita hitung filialnya, filial pertama, keturunan pertama. Kalau kita lihat kotak 1, 2, 3, dan 4 itu genotipnya sama. B besar, B kecil. Kita lihat, perhatikan sini. Genotipnya menghasilkan genotip yang sama, B besar, B kecil. Kita sepakati tadi bahwa huruf B besar adalah biji bulat. Yang kita baca yang di depan, huruf besar, biji bulat. Sehingga dibacanya menghasilkan filial pertama, keturunan pertama, kacang ercis berbiji bulat 100%. Sehingga keturunannya semuanya berjumlah 100%, itu biji bulat semua. Selanjutnya contoh yang kedua. Kita Bapak kasih bentuk yang lain, gen heterozigot. Yaitu biji bulat tapi gennya B besar, B kecil. Berbiji, kemudian diskawinkan juga dengan berbiji bulat. Ya, berbiji bulat B besar, B kecil, tapi mempunyai gen B besar, B kecil.
Ini salah, ini bukan keriput tapi bulat. Maaf, ini salah tulis. Ini bulat. Alelnya kita pisah. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kita bawa ke kotak di sampingnya. B besar yang di sini kita bawa ke sini. B kecil yang di sini kita bawa ke sini. B besar yang di sini kita bawa ke sini. B kecil yang di sini kita bawa ke sini. Nah, maka prosesnya sama seperti yang di atas. B besar ketemu dengan B besar, maka hasilnya B besar, B besar. B besar ketemu dengan B kecil, hasilnya B besar, B kecil. B kecil ketemu dengan B besar, hasilnya B besar, B kecil. B kecil ketemu dengan B kecil, hasilnya B kecil, B kecil. Nah, mari kita baca, kita lihat. Genotip B besar dibacanya biji bulat. Ada berapa jumlahnya B besar? Ternyata jumlahnya ada 1. Jumlahnya ada 1. Lalu yang B besar, B kecil itu dibacanya juga biji bulat. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 2. 1, 2. Selanjutnya B kecil. Dibacanya biji keriput. Jumlahnya ada berapa? Ada 1. Nah, mari kita totalkan perbandingannya. Berapa sih kacang yang berbiji bulat? Yang berbiji bulat ada 1, 2. 1 ditambah 2 ada 3. Kalau dibikin persentase secara matematis adalah 75%. Lalu yang biji keriput jumlahnya ada berapa? Ada 1. Kalau di persentase ada 25%. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Jadi kesimpulannya di keturunan kedua persilangan B besar B kecil dengan B besar B kecil itu akan menghasilkan 75% biji bulat, 25% berbiji keriput. Demikian adik-adik penjelasan dari Bapak, semoga dapat dipahami dan kemudian kerjakan tugas yang Bapak berikan di classroom.